cerah, suasana yang nyaman, jaga alam itulah yang harus kita lakukan. Bergerak santai tapi hati tetap waspada, agar alam tetap lestari, hidup kita pun lebih sejahtera. Salam saintis muda. Selamat datang dalam video pembelajaran kita hari ini. Pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang solusi mengatasi dampak pemanasan global. Tentunya materi ini akan dikaitkan dengan Education for Sustainable Development dalam perspektif lingkungan, aspek pencegahan dan penanganan bencana. Selamat belajar! Peningkatan suhu bumi dalam beberapa dekade terakhir telah menyebabkan cuaca ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan badai yang lebih sering terjadi. Selain itu, pemanasan global juga menyebabkan beberapa spesies kehilangan habitat alaminya dan juga punah. Pemanasan global juga menyebabkan mencairnya es di kutub yang dapat berpotensi naiknya permukaan air laut dan mengancam pulau-pulau kecil serta wilayah pesisir. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengurangi risiko bencana yang disebabkan oleh pemanasan global. Hal ini bisa dilakukan dengan mengadopsi langkah-langkah manajemen bencana, termasuk pencegahan, persiapan, tanggap darurat, pemulihan, dan rencana tindakan untuk mengurangi risiko bencana. Pemanasan global telah menjadi tantangan terbesar yang dihadapi manusia saat ini. Dampaknya telah merusak lingkungan kita dan mengancam keberlangsungan hidup generasi mendatang. Namun, ada solusi yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampaknya. Solusi pertama, transisi ke energi bersih. Transisi ke energi bersih melibatkan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil dan beralih ke sumber energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air. Hal ini membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global dan mencegah lebih banyak kerusakan pada lingkungan, serta mengurangi risiko bencana terkait pemanasan global seperti kebakaran hutan akibat perubahan iklim. Dalam konteks pencegahan dan penanganan bencana, transisi ke energi bersih memiliki peran krusial. Dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, kita dapat memperlambat laju pemanasan global, yang pada gilirannya dapat mengurangi frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, badai, dan kekeringan. Penggunaan sumber energi yang lebih ramah lingkungan mencangkup energi terbarukan seperti energi surya, energi angin, dan energi air. Contohnya, dengan menggunakan panel surya, kita dapat menghasilkan listrik secara bersih dan berkelanjutan tanpa menghasilkan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Selain itu, penggunaan energi angin dan energi air juga dapat menjadi pilihan yang baik untuk memperkuat persiapan bencana, karena infrastruktur energi ini lebih tahan terhadap gangguan dan dapat beroperasi secara mandiri selama situasi darurat. Ketika bencana terjadi, transisi ke energi bersih juga memainkan peran penting dalam tanggap darurat dan pemulihan. Dengan membangun infrastruktur energi bersih yang tangguh, kita dapat memastikan pasokan energi yang stabil dan dapat diandalkan selama fase pemulihan. Untuk mengurangi risiko bencana dampak pemanasan global, diperlukan rencana tindakan yang komprehensif. Ini termasuk langkah-langkah konkret untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman pemanasan global. Mari kita bahas solusi yang kedua, yaitu efisiensi energi. Efisiensi energi mengacu pada penggunaan energi dengan lebih bijaksana dan efisien, dengan meminimalkan pemborosan energi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Pertama, dengan menggunakan teknologi yang lebih efisien, kita dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari produksi dan penggunaan energi. Kedua, efisiensi energi dapat mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil, yang merupakan salah satu penyebab utama pemanasan global. Kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya efisiensi energi melalui program-program pendidikan dan kampanye penyuluhan.
Ini termasuk mengajarkan praktik-praktik hemat energi di rumah, sekolah, tempat kerja, dan dalam transportasi. Langkah-langkah manajemen bencana mulai dari pencegahan hingga pemulihan harus diintegrasikan dengan solusi efisiensi energi. Pencegahan meliputi pengurangan risiko melalui infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim seperti bangunan yang hemat energi dan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan. Persiapan melibatkan pengembangan rencana tanggap darurat yang efektif dan pelatihan bagi masyarakat tentang cara menghadapi bencana terkait pemanasan global. Sementara itu, dalam tanggap darurat, efisiensi energi dapat membantu memastikan pasokan energi yang stabil dan dapat diandalkan. Pemulihan setelah bencana juga dapat dipercepat melalui investasi dalam teknologi efisiensi energi untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak. Selanjutnya, kita akan bahas solusi yang ketiga, yaitu konservasi lahan dan penghijauan. Konservasi lahan berperan penting dalam menjaga ekosistem yang seimbang. Dengan membatasi konversi lahan menjadi area perkotaan atau pertanian intensif, kita dapat mempertahankan fungsi alami lahan dalam menyerap karbon dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Penghijauan juga merupakan langkah yang efektif dalam mengurangi pemanasan global. Pohon dan tumbuhan lainnya tidak hanya menyediakan penyerapan karbon, tetapi juga memberikan manfaat lain seperti penyediaan habitat bagi satwa liar, penyaringan udara, dan menjaga suhu udara yang lebih sejuk. Langkah-langkah manajemen bencana dapat ditingkatkan melalui konservasi lahan dan penghijauan. Pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga kelestarian ekosistem alami yang dapat menyerap lebih banyak air hujan dan mengurangi risiko banjir. Persiapan bencana juga dapat diperkuat dengan penghijauan kawasan perkotaan, sehingga dapat mengurangi panas yang dipancarkan oleh permukaan beton dan batu, serta meningkatkan kelembapan udara. Ketika bencana terjadi, konservasi lahan dan penghijauan juga dapat membantu dalam tanggap darurat dan pemulihan. Dengan memiliki ekosistem yang sehat, kita dapat mempercepat proses pemulihan alam setelah bencana, serta menyediakan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna yang terdampak. Untuk mengurangi risiko bencana dampak pemanasan global, diperlukan rencana tindakan yang menyeluruh. Hal ini mencangkup langkah-langkah konkret untuk melindungi hutan, menghijaukan kawasan perkotaan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi alam. Konservasi lahan dan penghijauan adalah langkah-langkah penting dalam mengurangi dampak pemanasan global. Melalui upaya untuk melindungi lahan yang ada dan meningkatkan jumlah vegetasi, kita dapat mengurangi emisi gas rumah kaca serta meningkatkan penyerapan